terletak di antara Gunung Merapi di utara dan perbukitan Boko di selatan. Serta di sebelah baratnya, gemericik Sungai Opak yang mengalir tenang. Candi berasal dari kata Candika, salah satu nama lain dari Durga sebagai Dewi Maut. Kemudian berkembang pengertian Cinandi, yang maksudnya adalah raja yang telah wafat dicandikan dalam wujud arca dewa. Candi adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan budaya yang telah mengakar di bumi Indonesia sejak zaman prasejarah, yaitu dalam zaman kebudayaan Megalitikum. Candi-candi di Indonesia pada umumnya didirikan untuk memuja leluhur dan tempat beribadat. Golongan Brahmana dan pendeta memegang peranan penting dalam hal masuknya kebudayaan India dengan agama Hindu dan Budanya ke bumi Indonesia. Selanjutnya, secara aktif kebudayaan itu dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Peninggalan Hindu tertua di Jawa Tengah ditemukan di desa Dakau, di lereng barat Gunung Merapi, berupa tulisan pada sepunggah batu yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 500 Masehi. Pada saat pertama kali ditemukan, kompleks Candi Prambanan dalam keadaan tertimbun tanah dan ditumbuhi oleh berbagai tanaman keras maupun perdu. Pada tahun 1733 Masehi, seorang Belanda bernama C. Alons untuk pertama kalinya memotret dan menulis laporan tentang reruntuhan tersebut. Van Erp pada tahun 1902 mulai mempersiapkan pemugaran Candi Siwa. Selanjutnya, pada tahun 1926, pemerintah Belanda membentuk suatu panitia pemugaran dengan De Haan sebagai pimpinannya. Akhirnya, pada tanggal 20 Desember 1953, selesailah pemugaran Candi Siwa yang purna pugarnya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Dr. Insinyur Soekarno. Kapan didirikan dan siapa pendiri kompleks Candi Prambanan belum dapat dipastikan. Namun, sebuah prasasti berangkat tahun 856 Masehi yang ditemukan di sekitar Prambanan dan dikenal sebagai prasasti Siwagra mungkin dapat membantu dalam memperkirakannya. Prasasti itu kini tersimpan di Museum Pusat Jakarta. Di dalamnya terdapat uraian tentang gugusan candi yang mirip dengan kompleks Candi Prambanan. Tercantum pula bahwa pada hari Kamis Wage, tanggal 11 bulan Margasirsa tahun 778 Saka, bertepatan dengan 11 November 856 Masehi, telah selesai bangunan kuilnya dan diresmikan pula arca dewanya. Dengan ditemukannya prasasti Mantiasih dari tahun 907 Masehi yang memuat sejumlah daftar Raja Mataram kuno dan tulisan pendek pada dinding Candi Siwa, dapatlah diperkirakan bahwa pendiri kompleks Candi Prambanan adalah Rakai Pikatan, Maharaja Mataram kuno yang memerintah antara tahun 847 hingga 855 Masehi. Kompleks Candi Prambanan masyhur dengan nama Roro Jonggrang. Konon menurut legenda, darah cantik Putri Ratu Boko yang bertubuh tinggi semampai itu telah terkutuk menjadi arca di sini. Kompleks candi ini memiliki 3 halaman, yaitu halaman luar, halaman tengah, dan halaman pusat. Halaman luar yang bersifat profan seluas 390 meter persegi mengelilingi halaman tengah yang terletak lebih tinggi.
Halaman tengah bersifat semi-sakral dengan luas 222 meter persegi mengelilingi halaman pusat yang letaknya lebih tinggi lagi. Di halaman tengah ini terdapat 224 buah candi perwara yang hampir seluruhnya telah runtuh. Salah satu candi perwara yang telah dipugar. Halaman pusat bersifat sakral dengan luas 110 meter persegi. Tersebutlah dalam prasasti Siwagra bahwa di sebelah timur Candi Induk tumbuh pohon Tanjung Kimuhur yang baru setahun umurnya tetapi sangat cepat tumbuhnya. Keindahannya yang luar biasa menyamai pohon dewata. Disinilah sang dewa turun. Dahan-dahannya nan rindang menjadi payung baginya. Secara horizontal, halaman candi dibagi 3, sedangkan secara vertikal, bangunan candi dibagi 3 pula, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Secara horizontal maupun vertikal, pembagian ini melambangkan pembagian alam semesta. Halaman luar dan kaki candi melambangkan Burloka atau alam bawah, alam tempat hidupnya manusia yang masih diliputi hawa nafsu. Halaman tengah dan tubuh candi melambangkan buar lokal atau alam antara, alam tempat hidupnya manusia yang telah meninggalkan keduniawian. Halaman pusat dan atap candi melambangkan Swarloka atau alam atas, alam tempat bersemayamnya para dewa dan dewi. Pada tiap pintu gerbang masuk ke halaman pusat, berdiri candi kelir yang berfungsi sebagai penolak bala dan kekuatan jahat lain yang mencoba masuk. Ini adalah halaman pusat, halaman yang paling sakral. Di dalamnya terdapat 16 bangunan candi, 8 diantaranya berukuran besar dan 8 lainnya berukuran kecil. 3 candi yang paling utama didirikan untuk memuja Trimurti, 3 serangkai dewa tertinggi, yaitu Brahma, Vishnu, dan Siwa. Candi Siwa, candi terbesar dan terpenting, dengan ketinggian 47 meter, merupakan candi yang tertinggi di Indonesia. Makara menurut salah satu versi mitologi merupakan hewan air pertama, gabungan antara buaya, ikan, dan gajah. Makara adalah lambang alam bawah. Dan ini adalah Kala, kepala raksasa lambang alam atas. Kala Makara sebagai kesatuan hiasan melambangkan kedua alam tersebut. Kedua alam dihubungkan oleh tubuh Makara yang menjulur ke atas melambangkan pelangi, jembatan bagi para dewa tatkala turun ke bumi. Bangunan miniatur di sudut tenggara kaki candi ini memiliki keistimewaan karena menandai titik pusat halaman. Disinilah terpendam Hiranyagarbha, benih dari segala yang ada. Di sini tersembunyi Brahman, tenaga cipta yang menjelmakan segala yang ada. Disinilah bersemayam Brahma, sang dewa pencipta. Karenanya bidang di bawahnya disebut Brahmastana. Demi menghindari titik sakral ini, maka candi induknya digeser ke arah barat laut. Siwa Mahadewa, arca terbesar dan terpenting. Siwa adalah sang Mahadewa, dewa tertinggi dari Trimurti. Atribut-atribut khasnya antara lain aksamala atau tasbih, lambang perputaran waktu. Sesungguhnya, waktulah yang paling berkuasa. Segala sesuatu bergantung kepada waktu, dan waktulah pemusnah segala sesuatu. Siwa adalah sang Mahadewa. Camara semacam alat pengusir lalat. Di telapak tangan kiri depan terdapat suatu benda, mungkin tunas teratai. Mahkotanya adalah Jatamakuta, lambang keabsolutannya sebagai dewa. Hiasan pada mahkota disebut Arda Chandra Kapala, tengkorak di atas bulan sabit.
Ciri khas Siwa adalah trinetra, yaitu mata ketiga pada dahinya. Para Siwa dilukiskan lembut. Mungkin arca ini merupakan perwujudan sang raja yang telah wafat lalu moksa menjelma di alam kedewaan. Dalam upacara ritual, zat-zat jasmaniah yang berasal dari pripeh yang tersimpan di bawah dasar arca dengan mantra-mantra tertentu diangkat ke atas. Sementara zat rohaniah yang tidak lain adalah sang dewa sendiri diturunkan dari rongga di puncak atap. Kedua zat bertemu lalu bersatu di dalam tubuh arca. Dan hiduplah arca ini sehingga dapat berkomunikasi dengan para pemujanya. Ini adalah arca Agastya atau Siwa Mahaguru. Siwa adalah pelopor terdepan para pertapa. Karenanya ia dipuja pula sebagai Mahaguru, teladan bagi para resi. Atribut kesiwaannya adalah Trisula. Ganesha, putra Siwa, dewa ilmu pengetahuan dan penghalau kesulitan. Ujung belalainya berada dalam mangkuk, menggambarkan tak puas-puasnya ia mereguk ilmu pengetahuan. Ciri-ciri kesiwaannya adalah Jata Makuta, Arda Chandra Kapala, dan Trinetra. Inilah arca yang terkenal dengan nama Roro Jonggrang. Sebenarnya ini adalah Dewi Durga, istri Siwa yang tercipta dari kobaran api kemurkaan para dewa terhadap para Asyura di bawah pimpinan Mahisasura yang memporak-porandakan kayangan. Untuk melawan para Asura, para dewa menganugerahkan senjata mereka kepadanya. Wisnu memberikan cakranya, Baruna memberikan sangka bersayap sebagai terompet perang, Maruta memberikan busur dan anak panahnya, Kala memberikan pedang dan perisainya. Lalu berperanglah ia dan berhasil menaklukkan Mahisasura yang berwujud lembu dengan menginjaknya dan menarik ekornya, sehingga keluarlah raksasa pemimpin para Asura itu dari mulutnya yang secepat kilat ditangkap oleh Durga. Karenanya Dewi ini disebut pula Durga Mahisasura Mardini, Durga sang penakluk Mahisasura. Durga adalah sakti atau istri Siwa, manifestasi dari kekuatan sang dewa. Persatuan sang dewa dengan saktinya melambangkan totalitas alam semesta. Candi Brahma dengan arca Brahma, sang dewa pencipta. Keempat kepalanya melambangkan keempat kitab Veda. Yang menghadap ke timur melambangkan Rig Veda, menghadap selatan Yajur Veda, ke barat Sama Veda, dan ke utara Atharva Veda. Wajahnya dilukiskan dalam suasana semadi. Kedua matanya terkatup dan roman mukanya nampak damai dan bahagia. Keempat tangannya melambangkan keempat arah mata angin. Atribut-atributnya antara lain Aksamala di tangan kanan depan, Kamandalu atau kendi berisi air amerta di tangan kiri depan. Air amerta adalah air kehidupan dan bahwa seluruh alam semesta berasal dari air. Candi ini mulai dipugar pada tahun 1977 dan diresmikan purna pugarnya pada tanggal 23 Maret 1987 oleh Profesor Dr. Haryati Subadio, Direktur Jenderal Kebudayaan saat itu. Candi Wisnu dengan arca Wisnu, sang dewa pemelihara. Tangan kanan depannya memegang cakra, senjata khasnya yang melambangkan perputaran dunia atau perputaran roda dharma. Sangka bersayap, lambang alam atas, gada dan tunas teratai. Di sepanjang dinding pagar langkan sebelah dalam candi ini, terpahatlah deretan relief Krisnayana, mengisahkan tentang Krishna sebagai penjelmaan Wisnu bersama Balarama kakaknya melawan Kangsa dan para pesuruhnya yang bengis.
Wisnu hendak masuk ke rahim Dewi Dewaki, permaisuri Prabu Basudewa, yang sedang mengandung seorang bayi perempuan. Untuk menghindari kejahatan Kangsa, bayi itu dipindahkan ke dalam rahim Dewi Rohini, istri Prabu Basudewa yang lain. Kresna mengisap sekuat tenaga air susu raksasa Putana yang berbisa, hingga raksasa suran Kangsa ini tewas. Kresna berhasil membunuh raksasa Trenawarta, hulu balang Kangsa. Tatkala Kresna dan Balarama sedang menunggu kawanan ternak, tiba-tiba seekor lembu jantan liar dari hutan mendekati kawanan ternak itu. Dengan sangat tangkas Kresna membunuh lembu itu, yang ternyata jelmaan raksasa Watsasura, suruhan Kangsa. Bima melawan Surati Mantra, paman Kangsa. Kresna merobek mulut naga, jelmaan raksasa Agasura, juga suran Kangsa, dengan mengembangkan tubuhnya hingga besar sekali. Balarama memutar-mutarkan raksasa Denuka hingga tewas terbentur pohon. Akhirnya tamatlah riwayat Kangsa di tangan Kresna dan Balarama. Diawali pada tahun 1982, candi ini selesai dipugar dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 27 April 1991. Sedangkan epos Ramayana yang masyhur itu terpahat dengan eloknya pada dinding-dinding pagar langkan bagian dalam Candi Siwa, dilanjutkan pada bagian yang sama dari Candi Brahma. Rama berhasil merentang busur pusaka Prabu Janaka dan memenangkan sayembara untuk memperistri Dewi Sinta.
Rama memanah Kijang Kencana yang ternyata adalah jelmaan raksasa Marica, utusan Rahwana. Dengan menyamar sebagai Brahmana, Rahwana berhasil menculik Sinta. Sambil membawa Sinta, Rahwana bertempur melawan Jatayu. Sementara Sinta berusaha memberikan cincinnya kepada Jatayu. Pertempuran Subali melawan Sugriwa diakhiri dengan tewasnya Subali di ujung anak panah Rama. Hanuman membakar seluruh istana Alengka. Rama, Laksmana, dan Sugriwa berperang melawan Kumbakarna. Kumbakarna gugur sebagai patriot. Jasadnya ditaburi bunga-bungaan oleh para bidadari. Akhirnya sang angkara murka Rahwana tewas dikelilingi oleh para dayangnya. Cerita ini dapat diikuti dengan cara pradaksina, yaitu berjalan searah jarum jam mulai dari pintu utama di sebelah timur. Pada upacara ritual di zaman purba, umat mengelilingi selasar pada kaki candi untuk menghormati sang dewa. Sedangkan prasawiya adalah mengelilingi selasar dalam arah yang berlawanan dengan pradaksina untuk mengagungkan sang raja yang telah wafat.
Trimurti adalah manifestasi ketiga kekuasaan utama dewa, yaitu mencipta, memelihara, dan memusnahkan. Hakikat dari ketiganya tidak lain adalah yang satu, Iswara, Tuhan yang Maha Esa. Di depan ketiga candi utama, berdiri tiga candi yang biasa disebut candi-candi wahana. Yang berhadapan dengan candi Siwa disebut candi Nandi. Nandi adalah lembu jantan wahana atau kendaraan Siwa, perwujudan dari karakter sang dewa. Ini adalah arca Dewa Surya, Dewa Matahari, pengiring Dewa Siwa. Chandra atau Dewa Bulan sebagai pengiring Siwa memiliki pula ciri khas Siwa, yaitu Trinetra. Salah satu penemuan menarik adalah sebuah Padmasana tanpa arca di atasnya. Bagian bawahnya dihiasi arca Garuda berbadan manusia dengan sayapnya menyangga Padmasana tersebut. Di bawah arca Garuda terdapat arca seekor naga dalam posisi melingkar. Garuda adalah lambang alam atas, sedangkan naga adalah lambang alam bawah. Mengapit candi-candi Trimurti dan ketiga candi wahana adalah dua buah candi apit. Fungsi candi ini mungkin sebagai tempat bersemadi sebelum masuk ke candi-candi utama. Pada tiap sudut halaman pusat terdapat candi sudut. Keempat candi ini bersama keempat candi kelir menandai kedelapan titik utama tempat bersemayamnya dewa-dewa Lokapala, dewa-dewa penjaga arah mata angin. Bangunan candi-candi di kompleks ini memang ramping dan molek. Arsitekturnya unik dan indah. Secara keseluruhan, hiasan Amalaka mendominasi sekaligus memberi corak khas. Inilah Amalaka atau waluhan. Ornamen ini mungkin mengambil bentuk dasar lingga, ciri khas Hindu, lambang Trimurti. Tetapi wujudnya mirip stupa Buddha, lambang Triratna. Pengaruh seni agama Buddha nampak pula pada ragam hias yang disebut motif Prambanan, berupa seekor singa diapit 2 pohon kalpataru berpuncakan catra atau payung. Singa adalah lambang kekuatan dan kalpataru melambangkan kehidupan abadi. Arca singa kita jumpai pada Candi Borobudur dan Mendut, sedangkan kalpataru pada Candi Borobudur dan Pawon. Relief dewa-dewa Lokapala ini pun mirip dengan relief-relief bodhisattva. Perkawinan Maharaja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dengan Ratu Pramudawardhani dari dinasti Syailendra yang beragama Buddha memungkinkan perpaduan arsitektural, walaupun adanya kedua dinasti itu dalam kerajaan Mataram kuno masih menjadi perdebatan para ahli. Candi Lumbung terdiri atas sebuah candi induk dan 16 candi perwara. Nampaknya ini adalah sebuah kuil Buddha. Dari namanya, candi ini mungkin pernah dijadikan lambang kesuburan di daerah Prambanan. Candi Bubrah juga berlatar belakang agama Buddha, terbukti dengan adanya arca Buddha tanpa kepala ini. Diperkirakan candi ini ada hubungannya dengan kompleks Candi Sewu. Candi Sewu, candi Buddha terbesar kedua di Indonesia setelah Borobudur. Dinamakan Sewu artinya 1000.
Konon, menurut cerita rakyat setempat, dibangun oleh Bandung Bondowoso hanya dalam semalam sebagai syarat untuk memperistri Roro Conggrang. Berdasarkan prasasti Manjusrigra berangkat tahun 792 Masehi yang ditemukan dalam kompleks ini, nama aslinya adalah Manjusrigra, artinya rumah Manjusri. Manjusri adalah salah seorang tokoh bodhisattva yang berkedudukan sebagai dewa. Menurut aliran Mahayana, pemujaan terhadapnya mendatangkan kebijaksanaan, kepandaian, dan sebagainya, sehingga memungkinkan penguasaan kitab-kitab suci. Pada tahun 1807 Masehi, penelitian pertama atas kompleks candi ini dilakukan oleh H.C. Cornelius. Penelitian arkeologis baru dimulai oleh N.J. Krom pada tahun 1923, diikuti oleh J. Dumarsai pada tahun 1979. Prasasti Kelurak berangkat tahun 782 Masehi yang ditemukan di dekat Candi Lumbung memberikan informasi bahwa kompleks Candi Sewu mungkin dibangun sebelum tahun 782 Masehi oleh Rakai Panangkaran, Maharaja Mataram kuno yang memerintah dari tahun 746 hingga 784 Masehi sebagai penghormatan kepada Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Dalam diri Manjusri memang tersembunyi Triratna. Sebagai penganut Buddha yang setia, Panangkaran telah membangun pula Candi Kalasan, bahkan Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahannya. Secara keseluruhan dalam kompleks ini terdapat 249 buah candi. Sebuah candi induk, 8 candi apit, dan 240 candi perwara yang hampir semuanya telah runtuh. Candi-candi perwara tersusun dalam 4 deret, membentuk 4 persegi panjang yang konsentris. Dalam konsepsi kosmos agama Buddha, Meru terletak di tengah sebagai pusat alam, dikelilingi oleh 7 deretan pegunungan yang masing-masing dipisahkan oleh 7 samudra. Candi Sewu tidak lain adalah replika alam semesta. Pada bulan Februari 1993, Presiden Soeharto telah meresmikan Purna Pugar Candi Induk, sebuah candi perwara, 2 candi apit, dan 4 pasang arca Dwara Pala. Candi Induk terbagi atas buah bilik tengah, 4 bilik penampil, 4 lorong, dan 4 selasar yang saling berhubungan. Interior bangunannya unik dan khas. Arsitektur Candi Induk Sewu memang tiada duanya di Indonesia. Menurut literatur India, setidaknya ada 6 kelompok yang terlibat dalam pembangunan candi. Yajamana sebagai kelompok penyandang dana, Stapaka adalah kelompok pendeta arsitek, Stapati kelompok arsitek, Sutragrahin para pembantu stapati khususnya dalam pekerjaan pengukuran, Taksaka para tukang pahat, dan Wardakin kelompok ahli seni hias. Berdasarkan prasasti Manjusrigra dan keadaan bangunannya kini, Candi Induk setidaknya telah mengalami 3 tahapan pembangunan. Tahap pertama meliputi pembangunan lantai-lantai dasar kelima bilik, asana, hingga penempatan arca Manjusri. Tahap kedua meliputi pembangunan dinding dan atap dari kelima bilik, pagar langkan, sandaran arca, serta tangga-tangga naik di depan keempat pintu masuk. Bangunan yang selesai pada tahap inilah yang disebut Manjusrigra. Kedua tahap pembangunan tersebut
nampaknya dilandasi oleh konsep keagamaan yang sama, yaitu Dharma Dhatu Wagiswara Mandala, diagram kosmos yang menunjukkan posisi para dewa sesuai kedudukannya masing-masing menurut arah mata angin, dengan tokoh utama Manjusri berada di pusat. Pembangunan tahap ketiga meliputi perluasan asana serta penambahan batu-batu baru pada bagian ambang semua pintu, sehingga pintu-pintu ini nampak lebih sempit dan pendek. Perluasan asana menyiratkan adanya penggantian arca utama dengan arca yang lebih besar. Penggantian arca nampaknya juga dilakukan pada bilik-bilik candi Perwara. Penggantian arca-arca menunjukkan adanya perubahan mendasar pada konsep mandalanya dari Dharma Dhatu Wagiswara Mandala menjadi Wajra Dhatu Mandala dengan Dhyani Buddha Vairocana sebagai tokoh sentral. Bilik tengah, bilik terpenting dan tersakral, tempat bersemayamnya arca utama. Di bawah asana tersembunyi sebuah struktur batu bata berbentuk gubus. Inilah sebenarnya bagian candi yang terpenting. Secara teknis menjadi pedoman seluruh pengukuran bangunan selanjutnya sesuai dengan prinsip pembangunan kuil Buddha, yaitu dari pusat berkembang ke arah vertikal dan horizontal. Secara filosofis adalah sebagai simbol prakirti, asal muasal segala sesuatu yang bersifat jasmaniah. Ia berfungsi pula sebagai benih candi, yang darinya candi dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, pembangunan candi bertumpu pada landasan yang kokoh, sehingga layak sebagai tempat bersemayam dewa yang hakikatnya adalah asas rohaniah alam semesta. Kala Makara melambangkan kesatuan dua alam. Kala mewakili matahari yang bersifat panas, lambang alam atas. Makara mewakili air yang bersifat dingin, lambang alam bawah. Ini adalah relief seorang dewa duduk dalam sikap Wajrasana. Kepalanya dikelilingi siras cakra, rangkaian lidah api lambang kedewaan, mungkin menggambarkan Dhyani Bodhisattva. Relief penari dan pemain kendang ini menggambarkan para penari dan pemain musik kayangan. Dan ini adalah Gana, makhluk kayangan yang dilukiskan sebagai orang cebol. Arca-arca yang seharusnya terdapat pada relung-relung, baik candi induk maupun candi-candi Perwara, ternyata telah lenyap. Di dekat kompleks ini pernah ditemukan pecahan kepala arca perunggu dengan ikal rambut khas Vairocana. Diduga merupakan pecahan arca utama pengganti arca Manjusri. Sebenarnya telah ditemukan pula arca-arca Dhyani Buddha dan Bodhisattva, semuanya tanpa kepala, sebanyak 50 buah. Namun alangkah sedikitnya bila dibandingkan dengan banyaknya relung yang tersedia. Kemungkinan banyak arca telah hilang atau banyak arca yang belum dibuat. Ketidakselesaian pembuatan arca antara lain mungkin disebabkan oleh kesulitan mendasar yang dihadapi oleh para arsiteknya untuk menerapkan konsep Wajra Dhatu Mandala pada bangunan yang sejak semula telah dirancang menurut konsep Dharma Dhatu Wagiswara Mandala. Kita kagum akan semangat kerjasama dan teknologi para pembangun candi yang memadukan segala bidang keahlian, mewujudkan mahakarya nan menakjubkan bahkan bagi peradaban modern kini.
Namun kita juga kagum terhadap putra-putra bangsa yang telah berhasil menghadirkan mahakarya itu kembali sebagai bukti kebesaran dan kejayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak dari studi kelayakan, perencanaan, penelitian arkeologis maupun teknoarkeologis, pencarian batu asli, pembongkaran dan ekskavasi, konservasi, dokumentasi, pembuatan batu pengganti, hingga penyusunan kembali dan penataan lingkungannya, sungguh membanggakan dan sangat patut dihargai. Pemugaran bukan sekedar perbaikan fisik semata, tetapi dasarnya ialah pelestarian benda cagar budaya. Dibangunnya kawasan taman wisata ini merupakan wujud nyata dari usaha pelestarian suatu warisan budaya. Taman berfungsi sebagai sabuk pengaman hijau bagi bangunan candi, meredam ribuan pengunjung yang secara serentak hendak naik ke tubuhnya. Di waktu lampau, candi-candi di dalam kompleks taman ini adalah bangunan-bangunan suci. Kini semuanya telah menjadi monumen mati, benda cagar budaya, dan objek wisata. Kompleks Candi Roro Jonggrang mencerminkan tingkat peradaban bangsa Indonesia pada masanya. Berdasarkan konvensi internasional, candi ini telah masuk dalam daftar warisan dunia. Ini bermakna bahwa pelestariannya menjadi tanggung jawab 118 negara di dunia yang telah menandatangani konvensi tersebut.